Hari ini kita hanya tadi memaparkan beberapa ide yang akan dibangun untuk TSTJ yang semoga bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Ada konsep khusus nanti Pak? Gambaran awalnya kita ingin menjadikan sebuah pengalaman yang bercerita, jadi tidak hanya seperti kebun binatang, harus menjadi kebun binatang yang modern sehingga orang masuk bisa merasakan satwa di habitat aslinya ya, seperti di habitat aslinya. Ada edukasinya gitu ya Pak? Ada edukasinya? Ada edukasi, kita bisa belajar satwa itu seperti mempunyai sifat-sifat yang biasa dilakukan di alam, jadi dia akan melakukan itu tidak terasa bahwa dia itu ada di sebuah tempat yang tertutup gitu. Nilai investasinya berapa Pak? Kita belum tahu, tapi mungkin di atas 20 miliar ya. Itu rencana pembangunannya setahun 2 tahun? Kita akan bertahap. Yang kita akan coba lakukan tahun ini hanya fase pertama, di mana fase pertama ini sifatnya untuk memberikan gambaran apa yang akan dilakukan di fase kedua ya. Jadi mungkin pembangunannya akan secara keseluruhan desainnya secara keseluruhan, tapi pembangunannya kita bikin fase dengan fase. Untuk prioritas pembangunannya seperti apa Pak? Yang perlu pertama kali diperbaiki dari kondisi sekarang? Kita mungkin di pintu masuknya dari awal, jadi kita membuat suasana yang unik, yang berbeda. Jadi dari pintu masuk sampai mungkin sampai di sekitar danau ya, berarti kurang lebih itu jadi fase pertama, prioritas pertama. Dan kalau ini sudah berjalan dan bergulir, nanti kita lihat untuk yang fase keduanya sebagai pengembangan dari fase pertama. Untuk konservasi hewannya, mungkin kondisi kandang yang sendiri ini ada butuh perbaikan Pak untuk konservasi, fungsi konservasinya? Dari fungsi konservasi kita akan mencoba melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kemarin tadi sudah dapat gambaran, misalnya sekarang ini hanya ada 2 gajah betina yang ada di TSTJ. Mungkin kita akan bantu misalnya dengan adanya satwa-satwa, misalnya gajah jantan yang akhirnya bisa breeding gitu ya. Jadi nanti bisa melahirkan anak di TSTJ. Untuk edukasinya itu nanti mayoritas hewan apa Pak? Ada aktivasi? Kita akan mix hewan endemi Indonesia, ada juga hewan-hewan Asia dan hewan-hewan Afrika. Kita akan mix sesuai dengan tema yang akan kita bangun. Berarti ada penambahan hewan lagi ya Pak? Rencananya seperti itu. Untuk konsepnya mungkin seperti taman safari atau mungkin agak yang beda gitu Pak? Kurang lebih mirip mungkin dengan taman safari, jadi tidak ada lagi mungkin nantinya ya kedepannya kandang-kandang semuanya sifatnya terbuka. Kita juga yang melihat juga tidak merasa satwa itu terkukung lagi, dan mereka bisa berkeliaran bebas di sekitar kita, jadi tanpa bersentuhan ya, tapi mereka bisa bebas berkeliaran. Berarti nanti sistemnya pakai mobil gitu ya Pak ya? Kita tetap jalan kaki, tapi satwanya tidak, ya konsep kandang yang berbeda ya, tidak kelihatan ada tempat kandang yang kayaknya kotak-kotak gitu ya, ada jeruji ya, jadi nanti lebih terbuka. Berarti ada pemisahan untuk zona rekreasi, zona konservasi, edukasi itu akan ada pemisahan seperti itu? Mungkin ke fase pertama lebih banyak ke tentang ke zona konservasi dan edukasi ya, jadi lebih banyak bercerita tentang satwa-satwanya. Jadi kita melihat satwa itu dalam seperti habitat aslinya, sifat-sifat aslinya gitu ya. Kalau misalnya satwa itu misalnya suka berkumpul gitu ya, dalam satu gerombolan kita bisa mereka bergombolan. Jadi memang di habitat aslinya mereka bergombolan bersama sebagai satu pack gitu ya, sebagai satu kesatuan. Sebelumnya sudah bersama dengan manajer, mungkin pernah pengalaman di kebun binatang mana gitu sebelum ke sini? Jadi belum mengenalkan diri tuh. Iya belum. Bosnya Taman Safari. Ini Taman Safari, jadi sudah di Sawah Bogor, sudah di bagian Jawa Timur, sudah di Bali, di Jakarta gitu, juga di Batam. Lahan yang existing sekarang memungkinkan nggak ya untuk menerapkan konsep Taman Safari atau TSTJ? Sangat bisa ya, sangat luas kalau kita lihat. Pertimbangan akhirnya memilih TSTJ untuk masuk di investasi apa? Mungkin kami lihat ini bukan hanya investasi, tapi ingin membangun yang sudah ada. Kita mau ingin revitalisasi, dibikin lebih modern dan bisa lebih meningkatkan sisi edukasi sehingga orang yang datang, anak-anak bisa belajar mencintai satwa, terutama satwa-satwa Indonesia. Pak, selain Taman Safari mungkin ada pihak swasta lagi yang terlibat siapa Pak?
Kami sebagai mungkin lebih banyak pengembang desain, biasanya hanya kami yang jalan, tapi kami dibantu tentunya dari para donatur ya yang memberikan bantuan terhadap proyek ini. Mulai tahun ini nih, Pak? Semoga. Ya, semoga. Kita usahakan pandemi cepat selesai supaya kita bisa mulai kerja. Pak, boleh tahu nama jabatan? Nama lengkap nama jabatan? Saya dengan Hans dari Taman Safari Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Hans ngejar pesawat. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Saya kemarin mampir ke Pak Boy baik ini. Saya bilang, ayo ajak Mas Wali ke sini. Oke. Jadi kita ngobrolin tentang kelanjutannya gimana gitu. Langsung masih ngajar. Kaget saya tadi kan tiba-tiba dibatalin masalah banyak yang dibakar. Kalau gini enak jalan Ini banyak opsi sekarang nggak usah. iya, kayak bisa Jalan mobil bisa. kalau kamu datang ya jauh. Tadi dari mobil kita ada beberapa yang mungkin kami lebih paham yang briefing kita itu secara pembangunan dari dua dokter banyak sih ada komunikasi nanti kita bantu Saya optimis kok. Ya, mau kita minta. si amannya juga begini nanti kita reunikan dapat jatah. Tanggapannya setelah dapat investor Bimo ya? Aku tak itu nanti tetap perumda atau tetap apa? Tetap. Dan nanti untuk masalah kerjasamanya nanti sambil jalan ya. Tapi tadi udah kita tentukan kok. Tetap perumda. Nanti sambil sambil jalan. Taman Safari untuk mengelola investasi PT SDG kemarin yang ditawarkan apa Mas? Ya prosesnya nggak panjang. Sebelum Taman Safari kan saya tawarkan ke yang lain dulu, tapi ternyata tidak berhasil ya. Ini rezekinya di Taman Safari ya udah. Terus prosesnya lama. Kalau nggak salah kan 2010 Taman Safari sempat menawarkan itu, Ya. tapi kan belum jalan. Ya ini jalan. Terus beres. Kita tidak menggunakan lembaga konservasinya Mas Nanda? Enggak, tetap yang sudah ada sekarang tetap kita pertahankan. Tenang aja. Tapi tadi sudah ada pembagian 7 zona. Tapi belum bisa saya bocorin sekarang ya. Gosek nek wis pasti Pak ya. Konsepnya seperti safari itu bisa miniatur ya Mas? Gosek gambar baru gosek. Bisa disebut miniatur Taman Safari atau bagaimana? Boleh, bisa juga. Pokoknya tadi udah kita bahas. Pokoknya tidak ada lagi konsep-konsep kebun binatang yang pakai kerangkeng itu. Semuanya dilepas. Ada petting zoo dan lain-lain. Pokoknya tanpa kerangkeng semua.
mobil bisa masuk gitu. Enggak, tetap jalan kaki. Bukan pakai mobil. Nanti kelompok keamanan Nah, nanti sambil jalan. Nanti untuk masalah masalah bentuk usahanya nanti biar sama Pak Bimo nanti, ya. untuk keamanan dari pengunjung nanti bagaimana Mas kalau nggak pakai mobil? Biasanya ada kayak sungainya itu loh Mbak. Santai Pak. Jadi nanti pagernya pendek kayak gitu ya Mas ya? Enggak ada Pak? Nggak ada pagar. Ini ada, pokoknya nanti ada pemisahnya lah. Wis engko wae nek gambare wis dadi ya. Nek diceritani tok ra iso mbayang ke engko. Apa sih Mas yang maksudnya apa sih yang bikin Apa? TSTJ bisa dilirik untuk itu? Maksudnya Enggak, TSTJ ini nanti Pak Bimo yang menjelaskan aja ya. Ini termasuk salah satu kebun binatang yang apa ya, bisa survive selama masa pandemi. Ini nggak semua kebun binatang tuh bisa running loh selama masa pandemi. Nggak gampang jualan tiket selama masa pandemi. Nah, ini TSTJ ini termasuk yang cukup baik ya, meskipun banyak tantangannya tapi secara komersil cukup baik. Ini mau kita tingkatkan lagi, kita mau naik kelaskan. Antara berdiri di tahun berapa Pak? 1970. Nah, baru sekarang mau kita perbaiki. Ini potensi yang sangat baik sekali saya rasa. Santai aja. di TSTJ ada gesang ikon gesangnya itu taman gesang. Nanti pokoknya ada yang tetap kita pertahankan. Tenang aja ya. Wes ya.